video kali ini kita akan membahas tentang materi yang disampaikan di Sekolah Pasar Modal. Jadi, tetap stay tune ya. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Kenapa sih kita harus berinvestasi? Yang pertama, dapat menambah aset dan harta kekayaan, di mana investasi ini memungkinkan uang yang kita miliki tidak hanya disimpan, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset yang bernilai dan meningkatkan total harta kekayaan. Yang kedua itu mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan dan dana pensiun. Investasi juga dapat memungkinkan perencanaan jangka panjang untuk kehidupan masa depan. Yang ketiga itu membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat. Investasi itu dapat menciptakan pola pikir untuk mengelola keuangan yang lebih baik dan bijaksana dan mendorong seseorang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya. Yang keempat itu investasi juga dapat membantu kita untuk menyediakan cadangan dana untuk situasi darurat dan tidak terduga. Yang kelima itu menciptakan tujuan keuangan di masa depan seperti membeli rumah, dan mencapai tujuan keuangan lainnya. Yang keenam itu memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi atau menjaga nilai uang dari inflasi, yaitu supaya nilai uang kita tetap bertahan dan uang semakin bertumbuh. Nah, selanjutnya apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang disebut kontinu. Atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Nah, kalian juga bingung kan investasi itu kemana aja sih? Nah, di sini aku bakal jelasin investasi itu ada di sektor keuangan dan non-keuangan. Sektor keuangan itu mencakup semua institusi dan pasar yang terlibat dalam pengelolaan uang dan aset. Nah, sebaliknya, sektor non-keuangan itu mencakup semua industri dan layanan yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan. Selanjutnya itu ada pasar modal atau yang disebut capital market. Merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Nah, selanjutnya teman-teman, ada juga produk pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham itu apa sih? Saham itu surat berharga yang merupakan pemilikan atas seseorang ataupun badan yang dimana itu ada dalam suatu perusahaan. Jadi seseorang atau badan itu punya saham di perusahaan tersebut. Biasanya itu investor itu berhak atas bagian dari aset ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut. Bentuknya itu biasanya bisa juga dalam bentuk dividen. Nah, udah gitu, kalau misalkan saham itu resikonya lebih tinggi daripada instrumen yang lainnya, teman-teman. Yang kedua, itu ada obligasi. Obligasi itu surat utang yang dimana diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa penerbit yang berutang kepada pemegang obligasi ini dengan janji untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan beserta bunganya. Nah, biasanya nih obligasi ini lebih aman dibandingkan dengan saham loh. Dan juga nih, obligasi ini memberikan aliran pendapat yang tetap atau interest. Yang ketiga itu ada surat utang negara. Nah, ini tuh merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Yang dimana instrumen utang ini tuh cukup aman karena dijamin oleh pemerintah. Juga tingkat risikonya rendah dan juga sering dijadikan sebagai tempat parkir investasi bagi investor konservatif. Yang keempat itu ada reksadana. Yang dimana reksadana ini merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang. Yang dimana manajemennya itu dilakukan oleh manajer investasi profesional. Nah, terakhir teman-teman ada ETF. ETF itu Exchange Trade Fund, yang dimana dana investasi yang diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. ETF ini terdiri dari kumpulan saham atau obligasi dan dirancang untuk mengikuti indeks tertentu. Biasanya ETF ini likuiditas tinggi dan bisa dibeli sehingga bisa dijual sepanjang hari perdagangan, dan juga biaya manajemen yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana tradisional. Teman-teman, ada manfaat pasar modal. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu ada sumber pembiayaan. Nah, biasanya ini pasar modal berfungsi sebagai sumber dana yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang dimana melalui penerbitan saham ataupun obligasi. Dengan perusahaan itu mengumpulkan modal untuk mengembangkan usaha, melakukan ekspansi, dan mendanai proyek baru. Yang kedua, itu ada wahana investasi, di mana pasar modal itu menyediakan platform investasi bagi individu dan institusi yang ingin menempatkan uang mereka pada berbagai asetnya. Nah, investor ini bisa berinvestasi dalam saham, obligasi, dan juga instrumen keuangan lainnya, teman-teman. Yang dimana dapat memberikan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga, itu ada keterbukaan dan profesionalisme.
yang dimana merupakan industri yang terbuka dan transparan dalam mendorong praktik bisnis yang baik, di mana keberadaan regulasi dan pengawasan dari pihak berwenang mendukung tingkat profesionalisme yang tinggi, di mana membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan meminimalisir resiko penipuan. Yang terakhir itu adalah lapangan kerja, di mana dengan ada pertumbuhan perusahaan yang didukung oleh dana dari pasar modal, yang dimana akan menciptakan peluang kerja yang baru. Hal ini cukup bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai orang yang terlibat langsung dalam pasar atau pelaku pasarnya, maupun sebagai investor yang memanfaatkan peluang tersebut. Teman-teman, slide ini ada karakteristik pasar modal, di mana kita itu punya 5 karakteristik pasar modal. Yang pertama, potensi return yang tinggi. Nah, investasi di pasar modal ini menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi konvensional, teman-teman. Keuntungannya itu apa sih? Nah, keuntungannya itu investor dapat memperoleh imbal hasil yang signifikan melalui saham ataupun obligasi, teman-teman. Nah, yang kedua ini transparansi dan regulasi matang, di mana pasar modal Indonesia diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan regulasi yang jelas dan transparan, teman-teman. Keuntungannya, itu regulasi ini membantu melindungi investor dan memastikan keadilan dalam perdagangan di pasar modal. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada diversifikasi investasi, yang dimana itu merupakan strategi untuk menyebarkan resiko yang berinvestasi di berbagai instrumen ataupun sektor. Nah, manfaatnya ini apa sih? Dengan mengurangi kemungkinan kerugian besar, di mana memungkinkan investor untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang di pasar. Yang keempat, ini ada likuiditas yang tinggi, di mana likuiditas dalam pasar modal mengacu kepada kemudahan untuk membeli dan menjual aset investasi. Manfaatnya itu investor dapat menjual cepat aset ketika diperlukan, memudahkan pengelolaan portofolio sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Yang kelima, itu mudah dan terjangkau. Pasar modal ini memungkinkan investasi dapat dimulai dengan modal kecil dan proses yang sederhana. Manfaatnya itu memberikan akses yang lebih luas bagi investor baru dengan memudahkan individu dari berbagai latar belakang untuk beraspirasi dalam investasi. Struktur pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berada di puncak sebagai regulator utama, mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal. Di bawah OJK terdapat 3 lembaga utama yang menjalankan fungsi berbeda namun saling berkaitan. 1. Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI merupakan tempat perdagangan efek, saham, obligasi, dan lain-lain berlangsung. BEI memfasilitasi transaksi jual beli efek antara investor. Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. KPEI berperan sebagai penjamin penyelesaian transaksi di BEI. Ini berarti KPEI menjamin agar setiap transaksi yang terjadi di BEI dapat diselesaikan dengan lancar, meskipun salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban. Ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI bertanggung jawab atas penyimpanan dan pencatatan kepemilikan efek. Ini memastikan keamanan dan transparansi kepemilikan efek bagi investor. Struktur ini menunjukkan adanya sistem pengawasan dan penyelesaian transaksi yang berintegrasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan pasar modal Indonesia. Keunggulan dari investasi saham. Yang pertama, pertumbuhan modal jangka panjang berpotensi memberikan imbal hasil signifikan dalam jangka panjang melalui kenaikan harga. Lalu yang kedua, ada akses ke perusahaan besar atau multinasional. Kesempatan untuk memiliki sebagian perusahaan ternama tanpa perlu modal besar. Yang ketiga, memperoleh dividen sebagai pendapatan pasif, mendapatkan bagian keuntungan perusahaan secara berkala. Yang keempat, memiliki aset real yang dapat dinilai. Saham mempresentasikan kepemilikan nyata pada perusahaan dengan nilai yang terukur. Lalu, kinerja histori mampu mengalahkan inflasi. Data historis menunjukkan return saham jangka panjang umumnya lebih tinggi dari laju inflasi. Berikut adalah gambaran di mana alur transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI atau bisa disebut IDX juga. Serta proses penyelesaian melalui lembaga-lembaga terkait yaitu KPI dan KSE. Penjelasan alurnya seperti ini. Yang pertama, transaksi T+0 di Bursa Efek Indonesia. Jadi nasabah A mengirimkan order jual ke anggota Bursa A. Lalu nasabah B, pembeli sebagai pembeli saham, mengirimkan order beli ke anggota Bursa B. Transaksi jual beli ini dicocokkan di Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama, yaitu T+0. Yang kedua, proses penyelesaian statement oleh KPI dan KSEI. Setelah transaksi disetujui, data perdagangan dikirim oleh 2 lembaga, yaitu KPI dan KSEI. Lalu yang ketiga, ada proses penyelesaian T+2, 2 hari bursa setelah transaksi. Di hari T+2, anggota Bursa A menyerahkan efek kepada KSEI, lalu nasabah A menerima dana hasil penjualan.
Manfaat investasi di pasar modal, yaitu melawan inflasi, nilai investasi cenderung tumbuh lebih tinggi dari inflasi jangka panjang. Kedua, mencapai tujuan keuangan dapat digunakan untuk rencana masa depan seperti rumah, pendidikan, dan pensiun. Ketiga, memperoleh pendapat pasif, mendapat dividen, dan keuntungan modal tanpa bekerja aktif. Keempat, manfaat bunga majemuk, keuntungan bisa diinvestasikan kembali untuk hasil yang lebih besar. Kelima, aman secara finansial, memberikan rasa aman dengan diversifikasi dan di pertumbuhan nilai aset. Perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Adapun yang perlu dilindungi yaitu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Dibutuhkan superrekening efek pada lembaga dan penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian dan memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Adapun pengecualiannya yaitu satu, pemodal yang terlibat dan menjadi penyebab aset pemodal hilang. Pemodal merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Dan pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2. Penipuan investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Kedua, waspada penawaran investasi dan memaksa dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkode MLM dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Keempat, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas atau cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Kesimpulan pada materi ini membahas tentang pentingnya investasi sebagai cara mengolah aset untuk mencapai tujuan keuangan dan melindungi nilai uang dari inflasi. Pasar modal menjadi salah satu pilihan investasi dengan produk seperti saham, obligasi, dan reksadana. Investasi di pasar modal menawarkan keuntungan tinggi, likuiditas, regulasi yang ketat oleh OJK, serta akses yang mudah. Saham memberikan peluang pertumbuhan modal, dividen, dan kepemilikan perusahaan. Investor juga mendapat perlindungan hukum, namun tetap perlu waspada terhadap penipuan investasi yang menyajikan keuntungan instan dan tidak jelas izinnya. Hey, jangan ditutup dulu. Sebelum video ini berakhir, aku mau jelasin secara singkat kenapa kita harus investasi mulai sekarang. Setiap hari kita bekerja keras, gaji datang, lalu pergi. Kita bayar tagihan, belanja, kebutuhan, mungkin sesekali jajan. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana sih uang kita selama ini? Dan lebih penting lagi, apa yang akan kita miliki 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang? Menabung itu penting, tapi hanya menabung saja tidak cukup. Kenapa? Karena nilai uang terus menurun akibat inflasi. Artinya, uang 1 juta hari ini mungkin cuma cukup untuk setengahnya di masa depan. Disinilah investasi berperan. Investasi adalah cara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai uang kita. Dengan strategi yang tepat, uang yang kamu miliki hari ini bisa berkembang dan membantu kamu mencapai tujuan keuangan di masa depan. Mulai dari beli kendaraan, rumah impian, biaya sekolah, hingga dana pensiun. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu jadi orang kaya dulu untuk mulai investasi. Sekarang, dengan teknologi dan platform digital, investasi bisa dimulai hanya dari puluhan ribu rupiah. Yang penting adalah mulai dari sekarang dan konsisten. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi hasilnya di masa depan. Karena dalam investasi, waktu adalah senjata paling kuat. Bahkan, investasi kecil jika dilakukan rutin dan disiplin, bisa jadi besar. Jadi, daripada uangmu habis untuk hal-hal yang cepat habis dan tidak terasa, kenapa tidak kamu investasikan demi masa depan yang lebih tenang dan bebas secara finansial? Waktu terbaik untuk investasi adalah kemarin. Tapi, kalau kamu belum mulai, maka hari ini adalah waktu yang terbaik untuk berikutnya. Investasi cerdas bukan asal das.